Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, di dalam keempat Injil, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai mukjizat penyembuhan. Menyembuhkan orang yang sakit demam, orang yang kusta, dan kemudian membuka mata orang buta dan membuat orang lumpuh bisa berjalan lagi. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berada di dalam sebuah rumah di kota Kapernaum yang terletak di tepi Danau Galilea. Orang banyak hadir. Rumah itu penuh dengan orang. Di depan pintu pun orang banyak berdiri di situ. Untuk apa mereka datang? Untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah, pada kesempatan itu, datanglah 4 orang menggotong seorang yang lumpuh. Nah, tentu saja mereka ingin membawa si lumpuh ke hadapan Yesus, supaya Yesus membuat orang ini bisa berjalan. Tetapi niat mereka terhalang oleh banyaknya orang yang datang. Walaupun demikian, niat mereka tidak pudar. Mereka tidak mengatakan, ya sudah kita pulang saja. Kita tidak bisa membawamu ke depan Yesus karena orang banyak. Tidak, mereka tidak berkata begitu. Mereka rupanya mengamati situasi, dan kemudian mereka mengambil langkah yang mungkin sebelumnya tidak mereka duga. Mereka naik ke atap. Mereka membongkar atap, lalu menurunkan orang lumpuh ini di atas tilam, persis di depan Yesus. Mungkin ada yang bertanya bagaimana mereka bisa membuka atap. Nah, saudara-saudara, atap rumah orang Yahudi di zaman kuno itu tidak dibuat dari genting lengkap dengan kaso dan rengnya. Rumah mereka itu diberi atap, dan atapnya silahkan bayangkan seperti dak dalam rumah modern. Hanya saja tidak dibuat dari besi dan semen, melainkan dari kayu. Kemudian ada ranting-ranting, ada jerami, lalu dibuat rata, halus dengan tanah liat. Nah, atap ini yang mereka bongkar. Nah, kemudian reaksi Yesus ketika melihat hal itu, kita bisa lihatnya di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Jelas, saudara-saudara, iman itu bukan benda yang ada bentuk, ada warna, ada baunya. Iman itu bukan materi. Iman itu memang ada di dalam diri seseorang, tidak kelihatan, tetapi kemudian terwujud di dalam tindakan. Apa yang membuat Yesus bisa melihat iman mereka? Perhatikan lagi, orang banyak yang berkerumun menghalangi 4 orang itu membawa si lumpuh. Lalu mereka, 4 orang itu, membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu. Di situ Tuhan Yesus melihat iman mereka. Mereka percaya bahwa Yesus bisa dan mau membuat orang yang lumpuh itu bisa berjalan.
Dan setelah melihat iman mereka, Yesus berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Bisa jadi muncul pertanyaan di sini. Orang ini lumpuh, minta disembuhkan tentu saja. Minta supaya bisa berjalan lagi. Tetapi mengapa Yesus justru mengatakan, dosamu sudah diampuni? Nah, kalau kita melihat latar belakang kepercayaan orang Yahudi, dosa itu mendatangkan hukuman. Dan kemudian hukuman atas dosa itu ada yang dijatuhkan selama orang hidup di dunia. Sakit, kemudian mati muda, itu contoh hukuman untuk orang berdosa. Nah, orang yang lumpuh ini menderita. Dan kemudian ini bisa jadi dipandang sebagai hukuman atas dosa. Nah, kalau Tuhan Yesus itu mengampuni dosa orang ini, itu artinya Tuhan Yesus juga dalam proses menyembuhkannya dari penyakit, membebaskannya dari hukuman karena dosa. Tetapi ada juga pemahaman yang lain. Dosa itu membuat orang tidak bebas bergerak. Orang yang dikuasai oleh dosa tidak sanggup secara leluasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Keadaan orang berdosa itu seperti keadaan orang yang lumpuh, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya sendiri. Nah, dengan mengampuni dosa, Yesus memberikan kemerdekaan, keleluasaan kepada orang ini untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Apakah ada kemungkinan pemahaman yang lain mengenai kaitan antara dosa dan kelumpuhan? Ada. Saya akan sampaikan satu lagi. Jadi, sekaligus Tuhan bertindak menyembuhkan orang lumpuh itu dan membuatnya bisa berjalan, serta memberikan pengampunan atas dosa-dosa orang itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus langsung punya dua dampak. Orang itu akan bisa berjalan lagi dan orang itu bisa bersih dari dosa. Dan mengapa Tuhan Yesus menyampaikan kata pengampunan ini? Tuhan mau menunjukkan, silahkan kita bisa lihatnya di ayat 10, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi secara terus terang Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Anak Manusia yang punya kuasa untuk memberikan pengampunan kepada orang berdosa. Ini sebenarnya yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Ia datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan orang sakit, bukan untuk membuat orang lumpuh bisa berjalan, tetapi untuk membawa pengampunan dosa bagi manusia. Kalau dosa manusia itu diampuni dan manusia bersih dari dosa, maka dia akan dipandang layak oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ini yang menjadi tujuan kedatangan Yesus. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan kepada si lumpuh, dosamu diampuni, ada yang berkeberatan, yaitu para ahli Taurat. Dalam hati
Mereka berkata, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Nah, menanggapi apa yang disampaikan para ahli Taurat dalam hati mereka, kemudian Yesus bertanya, mana yang lebih mudah untuk dikatakan kepada orang lumpuh ini? Satu, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau dua, mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Untuk manusia pada umumnya, dua-duanya merupakan perkara sulit. Ini bukan soal mengucapkan kata demi kata, ya. Kalau hanya mengucapkan kata, bangun, angkat tilammu, berjalan, bisa mengatakan itu. Tetapi apakah orang yang mengucapkannya bisa membuat orang lumpuh itu benar-benar bisa bangun dan berjalan? Itu yang menjadi masalah untuk manusia biasa mengucapkannya. Ini saja sudah sulit. Pilihan yang pertama mengatakan dosamu sudah diampuni. Siapa yang punya kuasa untuk mengampuni dosa? Hanya Allah. Mengatakan dosamu sudah diampuni itu juga hanya beberapa kata saja. Tetapi kalau orang mengucapkan kalimat seperti itu, apakah kemudian orang itu lalu bersih dari dosa? Tidak bisa. Karena apa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, dua kuasa itu, baik untuk menyembuhkan maupun untuk mengampuni dosa, itu ada di dalam diri Yesus. Maka kemudian Yesus juga mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi kemudian? Orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Jadi, pada akhirnya Tuhan Yesus mengucapkan dua hal itu, dan keduanya terjadi. Orang itu bisa berjalan, dan kemudian orang itu menerima pengampunan dari Allah. Ingat lagi, Yesus anak manusia datang untuk membawa pengampunan. Tujuannya untuk apa? Membersihkan manusia dari kekuasaan dosa, sehingga manusia dipandang layak untuk tinggal di dalam kemuliaan yang abadi di surga. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang kita perlu perhatikan dan kita perlu pelajari. Yesus melihat iman. Orang yang percaya kepada Yesus tidak bisa menyimpan imannya itu hanya di dalam hati atau kemudian hanya sekedar mengucapkannya. Iman terungkap di dalam tindakan. Iman terwujud di dalam perbuatan. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mempercaya kepada kasih Allah dalam diri Yesus, akan mewujudkan kepercayaannya itu di dalam tindakan. Tindakan yang mana yang mengungkapkan kepercayaan kepada Yesus? Tindakan yang merupakan perwujudan dari kehendak Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau memang orang percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan membawa manusia kepada hidup yang kekal, maka langkah yang harus dilakukan oleh orang yang percaya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus dan kemudian melakukan apa yang sudah didengarnya dari Yesus. Nah, kemudian Yesus akan melihat bagaimana iman kita itu tampak di dalam perbuatan.
Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.